Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Hayati Rangkuti dari kelas PMM 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan isi dari tugas UTS Sosiologi Pendidikan. Yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yang bernama Ibu Eka Susanti yang telah memberikan tugas ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, hasil yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu definisi sosiologi pendidikan. Sebelum kita masuk ke sosiologi pendidikan, apakah pengertian dari sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Kemudian, pengertian dari pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, apa itu sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki daerah yang saling dilingkupi antara sosiologi dengan ilmu pendidikan. Kemudian di sini ada latar belakang sosiologi pendidikan. Baik, latar belakang lahirnya sosiologi pendidikan. Istilah sosiologi dicuatkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857, salah seorang pendiri disiplin ilmu ini. Secara sederhana, sosiologi berarti studi mengenai masyarakat, tetapi dalam prakteknya, sosiologi berarti studi mengenai masyarakat dipandang dari satu segi tertentu. Baik, Comte merupakan Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai dengan 1903. Seorang pendiri lainnya menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisa sosiologis, sedangkan bermacam-macam pelembagaan seperti keluarga dan lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan keagamaan, dan interaksi antara lembaga-lembaga itu merupakan subunit dari analisa. Maka, dalam ikhtiar untuk memberikan penekanan pada konteks kemasyarakatan, para sosiologi modern dengan berbagai cara telah didefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial dan studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interrelasinya. Sosiologi termasuk ilmu yang paling muda dari ilmu-ilmu sosial yang dikenal seperti ilmu lain. Perkembangan sosiologi dibentuk oleh setting sosialnya dan sekaligus menjadi setting sosialnya itu sebagai basis masalah pokok yang dikaji. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi, kapasitalistik di masa itu. Kemudian pandangan Combe yang dianggap baru pada waktu itu adalah ia percaya bahwa sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis dan bukan pada kekuasaan serta spekulasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan sosiologi pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan yaitu menganalisis proses sosialitas anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian bertujuan utama memberi kepada guru-guru termasuk para peneliti dan siapapun yang terkait dalam bidang pendidikannya. Kemudian yang dapat memberikan sumbangan secara cepat dan tepat kepada masalah pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahukan hasil analisis saya mengenai interaksi sosial selama COVID.
Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat dilarang untuk melakukan interaksi sosial terhadap masyarakat lainnya. Tetapi, untuk saat ini masyarakat melakukan interaksi sosial dengan menggunakan anjuran dari pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika ada bersentuhan secara fisik jika tidak terdapat tempat cuci tangan terdekat. Kemudian di sini manusia juga kayak misalnya melakukan sholat berjamaah di masjid itu menggunakan masker dan menaati peraturan protokol kesehatan lainnya. Kemudian di sini kelas sebagai sistem sosial merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelaah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Di dalam kelas terdapat kumpulan individu-individu yang membentuk satu atau suatu kelompok sosial yang teratur dan memiliki fungsi dan peran yang kompleks dalam kacamata pendidikan. Untuk saat semasa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan tidak mendapatkan proses pembelajaran yang efektif seperti yang dilakukan di ruang kelas karena terhambat oleh jaringan. Misalnya kayak melakukan Zoom. Ada beberapa teman yang tidak bisa bergabung karena jaringan di sana tidak stabil seperti itu. Jadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan saat pandemi ini banyak yang dikatakan kurang efektif karena masalah jaringan terutama. Baik, yang kedua yaitu teori ruang kelas. Teori ruang kelas merupakan kelompok sosial karena sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukan tergantung dari jauh atau dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk saling berinteraksi sehingga kelas bersifat permanen dan tidak hanya suatu agresi atau kolektivitas semata. Pada akhirnya, peran dan fungsi diembannya dalam struktur pendidikan lebih terjamin. Untuk saat pandemi ini, teori ruang kelas itu kurang didapat karena dia tidak bisa dilakukan untuk diskusi secara langsung. Kemudian dibatasi oleh sesuatu yaitu jaringan lagi karena sekarang harus dibutuhkan jaringan yang kuat untuk melakukan pembelajaran secara daring. Sekian penjelasan dari saya mengenai isi tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.